Kaget Kak Jihan, Kak Jihan ini nemuin bungkusan yang sama persis dengan apa yang sudah dia temukan sebelumnya dan sebelum dia pindah ke rumah itu guys. Dan juga guys, bungkusan itu masih baru banget guys, kayak ya masih baru gitu, semuanya itu baru. Dari bungkusan, dari kainnya itu masih baru, kertasnya masih baru, tulisan simbolnya itu juga masih baru, beda sama yang kayak sebelumnya. Halo everybody, balik lagi dengan aku di Cita Mading. Terima kasih udah ke video ini. Seperti biasa, kisah-kisah horor. Jadi siapkan mata kalian dan tetap tenang, enjoy, dan jangan panik guys, dan tetap hati-hati karena mereka benar-benar ada. Stay terus di sini guys, jangan kemana-mana biar gak ketinggalan cerita-cerita horornya. Jangan lupa di subscribe. Cerita Mading kali ini bisa bikin kalian tidak nafsu makan guys. Kanker, serangan jantung, dan gangguan kehamilan dan janin. Asik, kayak ikan rokok kan. Jadi kalian itu harus benar-benar siap untuk mendengar cerita Mading ini guys. Dan episode kali ini berjudul Kertas Jimat di Rumah Kosong. Oke, tapi tenang guys, jangan panik dan selalu tetap hati-hati karena mereka ada di mana-mana. Kita intro dulu ya. Jadi aku dapat email dari seseorang. Kajian ini ngirim cerita horornya lewat email aku dan minta aku untuk bawakan ceritanya ini di Cerita Mading ini guys. Oke kajian, udah aku tayangin nih. Terima kasih banyak ya udah ngirim ceritanya lewat email aku. Oke lanjut guys, seminggu yang lalu kajian ini pindah kontrakan gak begitu jauh dari tempat kerjanya. Rumah kajian yang akan dikontrakinya ini gak kelihatan begitu-begitu horor, gak ada seram-seramnya guys, biasa-biasa aja. Ya kayak mana rumah yang layak huni pada umumnya. Seminggu sebelum mereka berangkat atau pindah ke kontrakan yang baru, ya pastinya mereka ini beres-beres rumah baru itulah guys. Ya nyapu, ngepel atau bersihin segala macem. Cuman guys, pas hari ketiga mereka ini lagi bersih-bersih di rumah barunya yang akan ditempatinya itu guys. Dan kajian ini lagi nyapu halaman depan itu. Kajian kaget ngelihat ada bungkusan warna putih. Pas kajian buka, kajian ini kaget ngelihat kayak ada simbol-simbol gitu guys. Kondisi bungkusan yang ditemukan sama kajian itu udah kumuh, kayaknya udah lama banget ini kertas. Dan juga guys, kertas yang di dalamnya itu udah kecoklatan gitu, kayak mana yang sudah, ya kayak mana kertas yang udah lama gitu. Jadi kajian ini heran, kok ada ya kertas tulisannya simbol-simbol ya kayak jimat gitu. Jadi pas kajian lagi bengong mikirin kertas itu guys, tetangganya ini ngagetin dia. Kajian ditegur sama tetangga itu guys, dan buat kajian ini kaget. Dan kajian ini nanya ke tetangganya, "Pak, ini nih kertas apa ya Pak?" Kata kajian ke bapak tetangganya itu. Terus tetangganya jawab, bilang ke kajian kalau itu adalah kertas doa-doa gitu guys. Dan kertas ini punya Bapak Ahmad yang sebelumnya pernah tinggal di rumah ini, yang di rumah yang akan ditempatin sama kajian itu guys. Saudara, kajian ini tanpa mikir-mikir lagi langsung aja dibakar kertas itu guys. Kajian ini nggak mau mikir yang aneh-aneh tentang kertas itu, dia tetap positif thinking aja. Karena kan kajian ini kan baru atau warga baru di daerah situ dan akan pindah di rumah itu. Takut terjadi yang aneh-aneh, ya kajian ini adalah masa bodoh aja lah sama apa yang sudah ditemukannya dari tadi. Jadi lambat laun udah seminggu nih guys, waktunya kajian dan sekeluarga pindah ke rumah kontrakan yang barunya. Atau kenapa guys kejadian itu terjadi lagi guys, kedua kalinya. Jadi ceritanya gini, mau dengerin nggak? Jangan lupa subscribe ya. Oke lanjut, pas pagi hari. Pas kajian mau berangkat kerja nih guys. Jadi sebelum berangkat kerja itu kan dia pasti sapu-sapu dulu atau bersihin halaman depan itu guys. Oh ya, soalnya kan tadi malam angin tuh kencang, jadi daun-daun kering yang di pohon depan rumahnya itu kan berserakan di halaman itu. Pas kajian lagi nyapu nih guys, kaget kajian ini nemuin bungkusan yang sama persis dengan apa yang sudah dia temukan sebelumnya dan sebelum dia pindah ke rumah itu guys. Dan juga guys, bungkusan itu masih baru banget guys, kayak ya masih baru gitu, semuanya itu baru. Dari bungkusannya, dari kainnya itu masih baru, kertasnya masih baru, tulisan simbolnya itu juga masih baru, beda sama yang kayak sebelumnya. Refleks kajian ini ngejatuhin bungkusan itu guys, dan dia ini teriak-teriak manggil nama adiknya gitu. Kajian ini kaget ngelihat tulisannya itu beda banget sama kayak tulisan sebelumnya tadi guys, yang kertas sebelumnya dan sebelum dia pindah itu. Tulisannya ini kayaknya baru ditulis gitu guys. Tapi anehnya yang kajian temuin pagi ini sebelum berangkat kerja beda banget, jauh bedanya guys. Kayaknya di teror gitu lah. Jadi pas kajian manggil-manggil nama adiknya nih guys, adiknya pun keluar dan nemuin kajian.
Malah adik yang marah ke Kak Jihan, kenapa pagi-pagi teriak-teriak? Ada apa Kak pagi-pagi teriak-teriak, kata adiknya Kak Jihan itu. Terus Kak Jihan bilang, dari sini dulu kamu tuh, coba kamu lihat apa yang udah kakak temuin pagi ini di depan rumah. Nih kata Kak Jihan sambil ngarahin bukusan itu ke adiknya. Coba lihat nih kata Kak Jihan. Kak Jihan nemuin di mana kertas ini, kata adiknya Kak Jihan tadi guys. Ini beda banget kayak yang sebelumnya Kak ya, kata adiknya itu ke Kak Jihan. Semuanya kelihatan baru nih Kak. Adik Kak Jihan ini heran dan bertanya-tanya sama Kak Jihan. Emang siapa sih yang tinggal di sini sebelum kita Kak? Kata adiknya Kak Jihan itu. Kok ngeri banget ya Kak? Kita ini kayak lagi di teror, tahu nggak? Kata adiknya tadi guys. Kayak ada yang janggal aja Kak di rumah ini, kata adiknya itu guys. Jadi kakak mau gimana dengan bungkusan ini Kak? Kata adiknya tadi. Gak tahu nih nama adiknya siapa, nggak ngasih tahu Kak Jihan di email aku guys. Tapi kan kemarin kelihatan kusam Kak, jadi adiknya ini masih ngotot aja, heran kenapa kok ada lagi kayak gitu guys. Coba deh kakak lihat nih, beda banget nih Kak, dari bungkusnya tulisannya sama kertasnya ini baru semua Kak, kata adiknya itu. Adiknya ini cewek banget guys, ngotot pula. Jadilah kakak bakar aja deh, kata Kak Jihan gitu guys. Nanti kakak coba telepon paman, minta bantu doa-doa rumah ini biar nggak kelihatan panas lagi, kata Kak Jihan tadi guys. Sambil nenangin adiknya sudah parnoan dengan teror atau apa sih penemuan kertas limat itu. Dan kebetulan banget paman dia ini orang pintar gitu guys, bisa ngobat-ngobatin juga bisa, ya ibaratnya kayak ahli spiritual gitu guys. Oke, jadi buat teman-teman yang mau ngirim cerita dan pengalaman horornya dan juga untuk mau ditayangin ceritanya di Cerita Mading, langsung saja kalian bisa cek deskripsi di bawah guys. See you next video.